Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gustiliana, guru SD Negeri 22 Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 dengan NIM 2504 112438 dari LPTK Universitas Samudra. Pada hari ini, Kamis 13 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk uji kinerja di kelas 4 SD Negeri 22 Tua Pejat dengan materi perubahan wujud benda. Demikian perkenalan singkat, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semangat kali ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu doa supaya diberkati Tuhan selama kita belajar. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo Rizky di depan. Nah, kalau berdoa posisi semuanya kayak gimana? Oke, anak baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ada enggak teman-teman kalian tidak masuk, nak? Masuk semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Untuk menambah semangat kita, ayo Ibu undang dulu semuanya berdiri. Kita berdiri ya. Ya. Biar
minggu lalu? Apa nak? Apa? Padat, cair, dan gas. Oke, padat, cair, dan gas. Ini apa nak? Gelas. Ada apa saja di dalam gelas ini? Apa lagi? Air teh sama gelas. Oke. Kalau kita biarkan air teh ini di atas meja bersama batu esnya, apa yang akan terjadi batu esnya itu? Mencair. Terus, Bu tanya lagi. Kalau kita biarkan lama-lama di atas meja, apa yang akan terjadi di luar gelas ini? Padahal gelasnya itu tidak bocor. Mengembun. Betul itu mengembun? Betul. Pernah melihat embun nak? Kapan? Di pagi hari. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya? Coba perhatikan di sini dulu. Ayo kita baca sama-sama ya. Yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 wujud benda. Yang pertama, padat, cair, gas, serta dapat mengetahui sifat-sifat dasarnya. Yang kedua, melalui demonstrasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan minimal 4 proses perubahan wujud benda itu. Yang pertama itu mencair, menguap, mengembun. Yang ketiga, tujuan pelajaran kita itu melalui percobaan sederhana. Peserta didik dapat membuktikan terjadinya proses mencair dan mengembun. Yang keempat, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini akan Ibu tampilkan video skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal,
air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada lokomotif kereta api, sistem pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Oke, tadi kita sudah menonton video. Sekarang Ibu tanya, di dalam video tadi ada berapa macam perubahan wujud benda? Apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Oke, pintar sekali. Artinya kalian mengerti video tadi, ya kan? Ya kan? Bagaimana caranya mengembun, bagaimana caranya menyublim, udah tahu kan? Sudah? Oke. Sekarang supaya lebih semangat, ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri. Sekarang Ibu tanya dulu. Ini apa? Spidol. Spidol. Nah, untuk lebih fokus kita coba dulu ini. Pertama itu tepu fokus. Tepu fokus. Ku melihat, ku mendengar, ku mengingat. Fokus. Oke. Sekarang kita jelaskan tentang materi yang kita lihat tadi di video ya. Ya. Sekarang kalau menguap, pernah nggak kalian melihat orang tua memasak di rumah? Nah,
air, tenang. Apa yang terjadi pada air itu kalau dikasih di atas kompor? Menguap. Jadi ya, menguap. Terus apa lagi nak? Kalau gas, pernah nak kalian pegang balon? Nah, di dalam isi balon itu apa? Pernah melihat udara? Tapi bisa kita rasakan. Itu ya, yang gas ya. Kalau menguap, dia pas kita memasak air itu namanya uap. Kalau embun, kapan kita melihat embunnya? Mengembun dipengaruhi apa? Udara dingin. Oke, sekarang ini ada nyanyi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan nyanyikan lagu lagu di benda dan waktu bebek asal. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Ada cair-cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, cair jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Nah, sekarang kita sudah bernyanyi. Tadi kita bernyanyi tentang apa? Nak? Ya, tentang perubahan wujud benda. Sekarang ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Oke? Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Artinya ini kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Ada 3 kelompok. Nah, sekarang tugasnya adalah yang mana ketua kelompoknya, silakan maju. Oke, sudah ada? Nah, sekarang dari LKPD ini kalian tulis nama kelompok kalian, terus bahan yang sudah kalian terima, terus apa hasilnya nanti ini di sini kalian catat. Oke, mengerti? Ngerti, Bu. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke. Catat namanya Naya.
Sudah? Kelompok 1. Ini nak, taruh di atas. Perhatikan mana teman. Oke, ya. Sekarang ibu minta di kelompok 3 dulu. Oke? Ya? Ayo, kelompok 3, silakan maju. Tampilkan dulu apa hasil diskusi kalian tadi buat percobaan tadi. Apa hasilnya? Ayo. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 4. Nama anggota Sarah, Pintas, Stefanus, Firdes, Dio. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring, gelas, dan batu es. Tadi sudah kalian tampilkan hasil diskusi kalian tadi ya. Nah, sekarang perhatikan dulu di sini. Nah, di sini adalah perubahan wujud benda yang tadi kalian lakukan tadi ya. Coba kita lihat di sini. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuknya gejala dan perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Seperti tadi, lilin dibakar, ya kan? Nah, wujud bendanya. Wujud benda adalah rupa atau bentuk benda yang dapat kita rasakan. Ya kan? Nah, contohnya benda padat. Benda padat tadi yang mana, Nak? Lilin. Benda cair? Benda gas. Benda gas di balon ya. Contohnya sifat benda padat. Bentuk tetap. Iya. Contohnya apa? Besi. Kalau batu dia bentuk wujudnya itu tetap. Terus besi tetap ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang sifat benda cair. Ada apa, Nak? Benda cair itu bentuknya menyesuaikan wadah. Terus mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Contohnya air, minyak, apa lagi? Oli, apa lagi? Bensin, iya.
ada air, ada minyak goreng ya, minyak bensin, apa lagi nak? Oli, dan masih banyak lagi ya. Sifat benda cair. Nah, sifat-sifat benda gas. Coba kita baca sama-sama. Bentuk dan volume menyesuaikan wadah. Tekanan segala arah. Contohnya udara, air. Udara itu di balon. Di mana lagi? Di ban. Ya. Terus ini macam-macam perubahan wujud benda. Yang tadi ya, ada berapa wujud benda tadi nak? 5. Mencair, membeku, menguap, mengembun, mengusir, mengkristal. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Ini ada penilaian, yaitu evaluasi yang mau dikerjakan ya. Ya. Ini sendiri-sendiri ya, bukan kerja sama lagi ya, bukan kerja kelompok. Tulis namanya, kelasnya, ya. Sudah? Oke. Sudah? Dan sekarang gue tanya, Anda lebih suka belajar membaca buku atau melakukan percobaan tadi? Percobaan tadi. Nah, sekarang untuk tugasnya di rumah, kalian buat satu percobaan di rumah itu. Contohnya seperti membeku. Kalian bikin satu di rumah tapi dengan pengawasan dengan orang tua. Oke, udah tahu tugasnya? Melakukan satu percobaan yang ada di dalam rumah. Oke? Dengan doa. Nah, sekarang kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Ibu yang pimpin ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih waktunya sudah belajar dengan baik dan semangat. Semuanya anak-anak hebat. Oke, selamat pagi.
Sampai jumpa minggu depan.